Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Safitri dari Prodi Hukum dengan NIM 2301-23011. Di sini saya akan menjelaskan 5 asas hukum yang sudah saya ketahui. Yang pertama, asas preponderance of evidence, yaitu bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibanding dengan bukti lainnya atau bukti yang dianggap cukup untuk membuktikan suatu kebenaran atau suatu peristiwa. Implementasinya dalam hukum acara perdata dinyatakan bahwa hakim hanya semata-mata terikat pada alat pembuktian yang sah. Jadi dapat dikatakan juga bahwa dalam hukum acara perdata cukup dengan preponderance of evidence. Yang kedua, aktor sequatur forum rei, yaitu di pengadilanlah tempat tinggal tergugat. Jadi apabila objek benda-benda bergerak dan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam RV ditegaskan dalam pasal 99 ayat 1 yang berbunyi seorang tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak akan dituntut di hadapan hakim dan di tempat tinggalnya. Yang ketiga, punitive damage atau ganti rugi penghukuman, yaitu suatu ganti rugi dengan jumlah yang besar dari kerugian yang sebenarnya. Jadi ganti rugi hukuman ini adalah ganti rugi yang harus dibayarkan atau terdakwa ini harus membayar kerugian ini karena si terdakwa sudah dinyatakan bersalah atau melakukan pelanggaran selain ganti rugi. Jadi hukuman ini dirancang secara khusus untuk menghukum si terdakwa karena tindakannya dianggap sangat lalai atau bahkan disengaja. Jadi ganti rugi hukuman ini terdakwa bisa mengganti rugi 4 kali lipat, maksimal 4 kali lipat dari kerugian yang sebenarnya. Dan asas unus testis nullus testis, yaitu satu saksi bukan saksi. Jadi, jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat pembuktian lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi, saksi sendiri itu adalah seseorang yang memberikan informasi di hadapan persidangan untuk meringankan atau bahkan bisa memberatkan si terdakwa. Jadi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, atau bahkan merasakan kejadian itu sendiri. Dan alat pembuktian yang sah itu contohnya keterangan ahli, keterangan saksi, surat atau petunjuk dari terdakwa. Jadi jika saksi tersebut tidak memiliki dukungan alat pembuktian, maka saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian gitu. Terus yang terakhir ada locus delicti, yaitu tempat di mana perkara tersebut terjadi. Jadi, tempat di mana pelaku melakukan tindak materialnya atau melakukan perbuatannya dari tindak pidana yang bersangkutan. Jadi, intinya itu adalah tempat di mana pelaku tersebut melakukan hal atau melakukan tindakan atau perbuatan materialnya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang 5 adagium hukum yang sudah saya ketahui. Yang pertama ada Heterage Actor Deviaten an, yaitu hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Mengapa dinyatakan demikian? Karena perubahan zaman dari masa ke masa itu terjadinya sangat cepat dan diikuti juga oleh perubahan masyarakatnya. Jadi tentunya banyak peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah ditemui atau belum pernah ditemui dari sebelum-sebelumnya. Jadi, mau tidak mau hukum harus mengikuti perkembangan tersebut karena supaya hukum itu tidak tertinggal di belakangnya masyarakat. Karena di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Jadi, hukum tidak boleh tertinggal atau bahkan berada di belakangnya masyarakat atau zaman gitu. Karena jika hukumnya tertinggal, maka hukum ini tidak bisa mengatur atau memberdaya masyarakat tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada judex ne procedat ex officio, yaitu hakim bersifat pasif menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Jadi apabila di situ tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan gugatan itu adalah pihak yang bersangkutan, sedangkan hakim bersifat pasif, dia hanya menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian yang ketiga ada pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat yang baik. Jadi dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat berlaku untuk masing-masing para pihak. Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka
kekuatan mengikatnya sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang. Dan menurut Munir Fuadi menyatakan bahwa pada masa Romawi, mereka yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan atau tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan oleh satu sama lain, maka hukumnya bisa dijatuhi hukuman pidana. Seperti itu. Kemudian prinsip pacta sunt servanda ini dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem civil law. Kemudian yang keempat itu ada justitiae non est neganda non differenda, yaitu keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Jadi keadilan itu harus ditegakkan walaupun mengorbankan kebaikan. Keadilan menjadi pondasi utama yang harus diperhatikan karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan perorangan maupun masyarakat yang sudah menjadi haknya. Jika haknya telah dilanggar, maka hukum harus memulihkan kembali hak tersebut ke asalnya, ke yang memang seharusnya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada ut testamentum faciaris ita metes, yaitu siapa yang menanam, dia yang akan memetik hasilnya. Jadi jika dikaitkan dengan saya anak hukum atau teman-teman hukum yang lainnya, itu menyatakan bahwa kita harus berbuat baik dengan membangun hukum agar orang-orang sekitar kita pun bisa menikmati atau bisa merasakan nilai-nilai keadilan, kepastian atau kemanfaatan dari hukum yang sudah kita bangun. Kemudian kalau dipatokkan dengan masyarakat, kita sebagai masyarakat itu harus selalu berbuat kebaikan, karena jika kita berbuat kebaikan, maka dampak yang akan kita ambil pun pasti baik. Tapi jika kita melakukan kejahatan, pasti dampak yang kita ambil pun jahat. Jadi di sini diartikan bahwa kita sebagai masyarakat harus selalu berbuat baik ke siapapun itu, entah ke yang lebih muda atau yang lebih tua, ataupun kita lagi berada di negeri ini ataupun di luar negeri, kita harus selalu berbuat baik, karena apapun yang kita lakukan dengan baik pasti akan berbuah baik juga. Dan jika kita melakukan perbuatan baik, maka kita pun juga akan merasakan kebaikan itu sendiri dari lingkungan orang-orang sekitar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.